Hai semua, ketemu lagi dengan aku Agnes Manalu. Kali ini kita akan membuat dress seperti ini. Jadi video sebelum ini kalian udah lihat dressnya itu warna ungu. Jadi kita akan pakai bahan ini. Aku pakai bahan flanel. Kalian boleh pakai bahan yang mirip-mirip juga, seperti ini. Warnanya lucu banget. Jadi kalian bisa pakai bahan yang maybe bahan lain, tapi diusahakan nggak transparan atau terlalu tipis banget. Jadi bisa kita pakai satu kain aja, tidak perlu pakai furing. Nah, kali ini aku akan buat dressnya itu tanpa pola dasar. Jadi kita bakal pas-pasin badan kita aja dengan model seperti ini, breast body dan tali spaghetti. Langsung aja kita lanjut. Oke, sebelum kita lanjut ke pembuatan pola, jangan lupa buat like, subscribe, dan komen video aku ini. Thank you. Kalian bisa pakai kertas koran. Jadi ini adalah salah satu kertas yang enak banget buat dipakai dalam pembuatan pola, karena kita bisa sekali pakai aja. Karena sayang banget kalau misalnya kita pakai yang tebel untuk satu kali baju. Jadi aku pakai pola yang ini, kertas yang ini namanya kertas koran. Bukan korannya langsung, tapi ini kertas koran, biasa dipakai untuk pembuatan koran. Kita langsung aja lanjut ke pembuatan polanya. Yang pertama kita tentukan dulu lingkar badan. Lingkar badan yang aku pakai di sini 84. Kemudian lingkar pinggangnya aku pakai 64. Kemudian panjang sisi kita butuh itu 20 cm. Kalian bisa ukur badan kalian sendiri. Kalau misalnya kalian nggak tahu ukurannya seperti apa, kalian bisa lihat video-video aku sebelumnya. Kemudian tinggi kupnat aku buat 17 cm. Kemudian aku lanjut ke panjang bajunya. Aku buat sekitar 90 cm. Oke, aku lanjut ya. Ini bagian yang pendeknya, ini yang panjangnya, biar nggak salah. Langsung aja, yang pertama aku tentukan dulu dari bagian atas ini ke bawah sekitar 30 cm dulu untuk garis bantu kita. Di sini juga 30 cm. Kemudian aku tarik garis lurus, ini untuk garis batas kita di pembuatan polanya. Kita akan pakai ini untuk garis pinggang. Oke, setelah itu kita dari sini, dari pinggang ini, kita naik sekitar 20 cm ke atas, yaitu panjang sisi. Nah, seperti ini. Kita tarik dulu, seperti ini. Kemudian kupnatnya 17 cm, tapi kita dari sini ke samping sini sekitar 8 cm. Kalau kalian gemuk atau lingkar pinggangnya besar, kalian bisa pakai 10 atau 9 cm. Di sini aku pakai 8 cm saja. Kemudian aku naik ke atas sekitar 17 cm. Nah, ini 17 cm. Kalau kalian semakin gemuk, kalian bisa turunkan, tapi ini tergantung, kalian bisa ukur badan sendiri. Tentukan tinggi kupnatnya dari pinggang ke puncak dada. Kemudian aku ke sini 8 cm biar sejajar. Oke. Dan sekarang aku tarik garis putus-putus dulu. Ini untuk pengambilan kupnat. Kemudian ke samping kiri 1,5, kanan 1,5. Nah, ini dari sini yang sudah naik 17 cm ini harusnya ke sini ditarik miring. Tapi aku akan ubah sedikit. Jadi biar bagian dadanya terbentuk atau keangkat, aku akan pakai yang ini. Sedikit, jangan pakai yang ini banget karena ini akan membuat si bagian sininya terlalu banyak. Jadi agak dimiringin sedikit, diambil sedikit saja. Nah, seperti ini. Jadi agak melengkung. Tapi jangan melengkung banget. Kita lengkungkan sedikit saja. Oke, seperti ini. Kemudian ini untuk bagian depan, kita naikkan sekitar 8 cm. 9 cm. Terus aku tarik garis lurus ke sini.
Kemudian si garis kupnat ini aku naikkan ke atas, putus-putus. Dan ini aku geser ke sebelah sini sekitar 1,5 cm dan ke sebelah kanan 3,5 cm. Kemudian kita bentuk ulang dengan menggunakan lengkungan ini dan ini. Mari kita ukur ulang. Jadi bagian ini dan ini harus sama. Kita ukur apakah sama. Ini segini, disamakan aja ukurannya. Nah, ini kebanyakan, terlalu banyak, kita kurangin di sini biar sama dengan ini. Kita buat dari sini ke sini itu 1/4 lingkar badan ditambah 1. Nah, 1/4 dari lingkar badannya 84 dibagi 4 itu 21, ditambah 1 berarti 22 cm. Nah, kemudian bagian ini 1/4 lingkar pinggang ditambah 1 ditambah kupnatnya. Kupnat. Maka 1/4 dari 64 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 23. Mohon maaf, 13,5 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 17,5. Ke samping 17,5. Nah, ini kita akan buat yang press body atau pas banget ke badan. Seperti ini. Tapi di sini aku besarkan sedikit ya, sekitar 1 cm. Nah, oke, di sini saya besarkan sedikit. Kalian bisa buat dia pas banget di pinggang, karena ini modelan yang pas badan. Tapi di sini aku lebihkan sedikit di bagian pinggang supaya saat kita duduk nggak terlalu terganggu. Oke, lanjut dari sini ke sini, tinggal bentuk aja. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini dia. Terus bagian pinggang sini kita naikkan sekitar 1 atau 1,5 cm supaya bagian pinggangnya tidak berkerut di bagian sini, jadi agak naik seperti itu. Kalau udah seperti ini kita biarkan lurus dan mari kita gunting. Oke, ini aku pisahkan dengan spidol merah. Tengah depan, tengah muka, ini juga tengah muka, biar tidak tertukar. Kemudian digunting. Oke, ini kalian bisa juga gunakan untuk pembuatan kemban atau kamisol, ini juga bagus. Untuk bagian belakang langsung aja, sama caranya, nggak jauh beda. Kita naik sekitar 20 cm 20 cm, kemudian kita tarik garis bantu, di sini 1/4 lingkar badan dikurang 1, maka 21 kurang 1, 20 cm. 20 cm. Kemudian untuk pinggangnya 1/4 lingkar pinggang dikurang 1 ditambah 3 untuk kupnat, maka 64
64 dibagi 4 sama dengan 13,5 ditambah 3 sama dengan 16,5 dikurang 1, 15,5. 15,5, tapi aku tambahkan 1 cm seperti bagian depan dan dibentuk menggunakan penggaris ini agar bagian badannya terbentuk. Oke, setelah itu aku naikkan sekitar 1,5 cm dan dibentuk seperti ini. Kemudian untuk bagian ini pas ketiak, kalian bisa bikin dia V ke bawah atau lurus. Nah, sekarang kita buat bagian kupnatnya. Dari tengah sini ke sini itu sekitar 8 cm. Untuk yang gemuk atau bagian badan yang berisi, kalian bisa tambahkan 1 cm kalau misalnya merasa jarak dadanya itu terlalu dekat. Kemudian naik sekitar 17 cm dan ditarik. Untuk ini aku akan pakai garis biasa, jadi tidak dilengkungkan, tapi untuk bagian sininya akan dihabiskan karena ini bakal membantu biar bagian sini tidak terlalu terbuka, jadi dia tetap pas di badan. Kemudian kita pisahkan. Sebelumnya kita garis dulu yang biru, yaitu tengah belakang dan tengah belakang supaya tidak tertukar. Diusahakan jangan sampai salah penulisannya, karena kalau kebalik gini nanti kita lupa. Jadi diusahakan sama arahnya. Penulisan hurufnya jangan miring atau terbalik supaya kita nggak ketukar nanti bagian mana yang di bawah yang di atas, karena kalau udah di kain ini pasti susah dibedakan yang mana atau seperti ini gitu, jadi susah. Jadi lebih baik ditulis seperti ini. Untuk bagian rok kita langsung aja dari bagian atas ini kita turun sekitar 50 cm ke bawah. 50 cm ke bawah. Kita selesaikan bagian depan dulu ya. Nah, kalian boleh tarik sampai sana, tapi di sini aku mau selesaikan bagian depan dulu. 50 cm. Jadi kita pakai polanya sampai sini untuk pola rok. Dari sini kita turun sekitar 3 cm untuk bagian depan. Ke samping sini sama dengan bagian lingkar pinggang bagian depan tadi, yaitu 17,5, tapi kita tambahkan 1 cm dan kita bentuk menggunakan garis ini 3 cm ya. Kemudian kita tentukan 8 cm, kita turun sekitar 14 cm, 8 cm dan tinggal ditarik putus-putus. Nah, dari sini 1,5 cm ke kiri, ke kanan 1,5 cm, kemudian ditarik seperti ini dan ini. Oke. Kemudian dari atas sini nih kita turun sekitar 17 cm. Dari 17 cm kita ke sebelah kanan, putus-putus. Nah, di sini kita pakai lingkar panggul. Lingkar panggul saya itu adalah 94, jadi dibagi 4 itu sekitar 23,5 ditambah 1 karena ini bagian depan, jadi 24,5. Kemudian tinggal dibentuk saja menggunakan ini. Dan ditarik garis lurus dari sini ke sini.
Oke, jadi nggak ada penguncupan di sini, dibiarkan aja. Dan ini kita tinggal naik sekitar 1,5 cm supaya nggak terlalu runcing. Oke, seperti ini. Untuk bagian belakang sama persis caranya, cuman hanya bagian sini dikurang 1 tadi, karena ini kan ditambah 1. Ini juga ditambah 1, cuman untuk prosesnya itu sama aja, kalian bisa buat sendiri, caranya kalian bisa ulang. Tapi ingat, untuk yang ini tadi ditambah 1, maka bagian belakangnya dikurang 1. Kemudian bagian pinggang ditambah 1, maka bagian belakangnya dikurang 1. Oke, kita langsung lanjut ke pemotongan bahannya ya. Oke, kali ini kita lanjut ke bagian pemotongan bahannya. Di sini aku pakai flanel 1 meter. Jadi kita harus tetap ngikutin serat. Jadi ngikutin serat itu arahnya ke sini, yaitu bagian yang bisa kita beli panjangnya. Kalau ini ke sini kan nggak bisa dibeli panjangnya nih. Ini udah pasti mati gitu. Kalau yang ini ke sini itu ya ini bisa kita beli berapa meter, jadi kita bisa ngikutin panjang baju kita sesuai dengan berapa meter kita mau beli, kayak gitu. Langsung aku lipat 2 kayak gini. Nah, yang pertama-tama aku bakal selamatkan roknya dulu. Kenapa aku lebih dulukan bagian roknya? Karena ini tuh bagian yang paling lebar, sementara bagian badan atas dan badan atas depan dan belakangnya itu kecil-kecil. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita sesuaikan dengan potongan-potongan lainnya. Apalagi bagian badannya itu kan ada pelapis dalamnya nanti biar lebih rapi. Jadi kita bisa sesuaikan untuk bagian pelapis dalamnya, walaupun nanti dia nggak sesuai sama seratnya, itu nggak apa-apa. Tapi bagian depannya harus tetap sesuai ya. Oke, di sini aku pentul. Dari sini aku kasih jarak sekitar 3 cm untuk resleting. Di sini aku langsung aja potong kainnya semua. Ini 1, 2, ini 3, kemudian bagian bawah 3 cm. Oke, jadi ini dia. Aku lanjut lagi ke pemotongan yang lainnya. Sekarang aku akan potong bagian sininya. Kita lipat dulu aja. Jadi ini adalah tengah depannya, tengah muka. Aku bakal pasin karena ini tadi pas di tengah rok banget. Jadi aku buat kayak gini, dipantulin aja. Terus digunting. Kampu bagian pinggang, ini kan bagian pinggang, ini bagian atas, itu 1 cm aja karena sama dengan kampu pinggang rok. Kemudian bagian ini kalian bisa buat 1,5 cm atau 1 cm. Sini aku pasti pakainya 1 cm sih, soalnya lebih enak pas disatuin ke bagian sebelahnya itu ya sedikit juga, sedikit aja gitu. Ini juga 1 cm. Tapi terserah kalau kalian mau buat lebih banyak lagi, terserah. Di sini aku memang nggak terlalu suka dia banyak.
Nah, ini aku mau nandain bagian bawahnya supaya nanti pas proses penjahitannya nggak ketukar-tukar. Ini bagian muka, terus ini bagian bawah mukanya, jadi bagian bawahnya ini kita tandain. Untuk bagian belakang aku pakai spidol warna biru, jadi bisa dipakai, tapi kalian harus hati-hati jangan sampai kena ke bahan lainnya. Aku pasti pakai ini di bagian bawah yang ketutup atau bakal di dalam jahitan. Nah, ini untuk bagian bahan utamanya, roknya tadi udah, kemudian bagian depannya sudah juga. Tapi karena masih ada bahan yang sisa seperti ini, aku pasti pakai ini untuk bagian pelapis dalam badannya biar lebih rapi lagi. Nah, sekarang aku bakal buka semua jarum pentulnya. Jadi bagian muka bakal disambung sama ini. Kemudian bagian belakang ini resleting bakal disambung dengan bagian yang samping ini. Nanti sisinya bakal disambung. Kayak gini hasilnya. Oke, kita buka dulu satu-satu seperti ini. Ini bagian depan, bagian belakang. Oke, pertama kita satukan dulu baik ketemu baik, karena ini bagian buruknya kan. Kita satukan baik ketemu baik. Nah, nanti setelah dijahit jadinya yang keluar itu bagian baiknya. Ini baik ketemu baik. Aku pentul dulu. Nah, ini bagian sebelahnya, ini kita gabung dengan nih. Ini bahan utamanya ya, bukan pelapisnya. Jadi ini bagian-bagiannya, bagian depan dan belakang udah dijahit. Nah, kita tinggal tempel bagian ini dengan pelapisnya seperti ini. Jadi baik ketemu baik, kita samakan dengan setiap jahitannya. Tapi sebelumnya aku bakal potong dulu untuk bagian talinya, biar tinggal ditempel.
Nah, kita tinggal bikin tali di sini. Talinya udah aku gunting, tinggal dipasin aja sekitar 35 cm. Untuk bagian yang akan jadi kampuhnya jadi sekitar 37 atau 38 aja. Dan kita gunting. Nah, ini akan jadi bagian depan kayak gini. Terus aku akan buat baik dulu supaya nanti tinggal kita nih, ini bagian tengah depan ini kita selipkan bagian ini di dalam. Terus ditimpa ini. Dan ditutup. Nah, dari bagian ini harus diperhatikan jangan sampai kebalik, kita tempel ke bagian punggungnya. Oke, punggung. Begitu pula dengan sebelahnya. Oke, terus bagian ini tinggal dijahit semuanya. Begitu ya. Kemudian bagian yang dijahit ini kita gunting-gunting kayak gini, kris, biar bagian lengkukannya atau bagian kampuhnya ini itu bagus ngikutin lengkukan. Apalagi di bagian yang paling melengkung itu harus banyak potongan seperti ini, tapi diusahakan jangan sampai kena si benangnya. Memang harus sih, jadi nggak boleh kena si benang jahitnya. Nah, kemudian kita akan stick cantik. Nah, stick cantik itu adalah bagian menjahit kecil sekitar beberapa mili si kampuhnya ini ke bagian pelapis. Jadi kita perhatikan dulu mana bagian pelapisnya. Nah, bagian pelapisnya itu sebelah kiri. Jadi aku bakal timpa si kampuh ini ke sebelah kiri dan aku jahit di sini. Oke. Perhatikan ini jangan sampai kejahit. Nah, ini dia hasilnya. Ini tinggal disetrika. Tapi sebelum aku setrika, aku mau sambung dulu sama bagian pinggang atau bagian roknya. Nah, penyambungannya itu adalah dari bagian baik atau bagian depannya, dan bagian baik si roknya. Tinggal kita sesuaikan dan jahit. Nah, nanti setelah pembuatan resleting, si kampuh rok ini, bagian pinggang dan badan itu dinaikkan ke atas, kemudian bagian pelapis badan ini bakal dimasukkan ke sini sedikit, dan hasilnya seperti ini, jadi nggak kelihatan kampuhnya gitu. Ini dimasukkan seperti ini. Nah, untuk bagian ini kalian bisa isi cup, bra, atau apapun, supaya maybe kalian nggak mau kelihatan pakai bra nanti pakainya. Nah, kalian bisa isi dulu, tinggal dijahit sedikit di bagian dada. Oke. Jadi ini dia bentuknya seperti ini.
Ini belum dipakai resleting tapi ini udah pas banget di badan. Kalian bisa lihat ini pas banget. Bagian pinggang juga nggak ngetat tapi pas. Ini tinggal disesuaikan aja.